Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabarnya pagi ini saudara? Luar biasa, amin. Sebentar kita akan masuk ke dalam ibadah raya pertama kita. Sebelumnya saya akan menghimbau untuk kita semua tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, tetap menggunakan hand sanitizer dan tidak berkerumun saudara. Demi menjaga kesehatan dan keamanan kita semua, amin. Amin. Mari saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa saudara. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas pagi hari yang sungguh indah ini Tuhan. Kami sungguh dapat merasakan kasih-Mu setiap harinya Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami datang di hari Sabat ini Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi. Kami ingin memuji dan mengagungkan Engkau Yesus Kristus. Engkau Raja di atas segala Raja. Bawa kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan untuk menyembah-Mu setiap harinya Tuhan Yesus. Bawa kami masuk Tuhan ke dalam ruang-Mu yang maha kudus Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan yang datang dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat sembah kita di hadapan Tuhan saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Kasih Tuhan. Penyembahan kami Tuhan Yesus. Mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya, katakan ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus.
kita saudara. Ku sembah, kami sembah Engkau Yesus. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari angkat setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan pagi ini. Sungguh Engkau besar Tuhan. Sungguh kami sembah Engkau, yes Jesus. Ini segenap hati kami Tuhan. Kami mengangkat setiap penyembahan kami pagi ini Tuhan. Lihat hati kami yang tulus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami panggil Engkau Roh Kudus. Kami panggil Engkau hadir Tuhan. Kami panggil Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Lawat dan penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Panggil Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri saudara. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku dan
hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa kota dan bangsa kami ke dalam tangan. Indonesia Raya Tuhan, ada di pikiran, ada di hatimu Tuhan. Bahkan Indonesia ada dalam genggaman. Kalau hari-hari ini kami melihat Tuhan, kemurahan demi kemurahan, belas kasihan demi belas kasihan turun atas Indonesia. Bukan karena kuat gagah pemerintah kami Tuhan, tapi karena kemurahan-Mu Tuhan, Kau masih mau mengasihani bangsa kami. Kami boleh melewati Tuhan sekalipun belum sempurna COVID-19 sampai saat ini. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Engkau baik buat kota dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, semakin hari Tuhan akan pulihkan kota dan bangsa kami. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami, Tuhan, urapi pemimpin kami Tuhan. Mulai dari pemimpin pusat sampai pemimpin daerah, presiden sampai tingkat RT, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan pengurapan hikmat, roh takut akan Engkau ada dalam hati mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan jujur, dengan kerja keras, dan ada hikmat Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga lewat mereka Tuhan, umat-Mu warga negara Indonesia semakin hari hidup sejahtera Bapak. Ketika kesehatan dipulihkan, ekonomi Indonesia akan tumbuh ya Bapak. Perlahan-lahan akan dibuka kembali Tuhan aktivitas yang ada di bangsa ini. Sekolah-sekolah Tuhan, perkantoran, semua akan kembali normal seperti biasa. Semua karena Engkau ya Tuhan baik buat bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan para pemimpin bangsa, pemimpin kami yang di GBI Gatot Subroto Tuhan. Hamba-Mu, Pak Niko, istri keluarga besar mereka Tuhan, beserta dengan keempat wakil mereka. Gembala rayon kami, Pak Uweko, istri dan keluarga besar mereka, dan kedua wakilnya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang kami kasih di tempat ini, Gembala Jemaat, Pendeta Muda Rudi Siregar, sedangkan Ibu Gembala dan kedua anaknya. Kami memohon belas kasihan Tuhan, berikan mereka kaki yang kuat ya Bapak. Berikan mulut yang penuh dengan hikmat dan bijaksana. Sehingga lewat hidup mereka, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan bertobat datang kepadamu Tuhan. Mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Apapun menjadi kebutuhan dan keperluan mereka, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus.
Bahkan setiap panah-panah api si jahat, kuasa kegelapan yang mencoba Tuhan menjatuhkan mereka, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan tetap berdiri kokoh sebab ada tangan Tuhan yang menopang mereka. Terima kasih Bapa, Engkau melihat kesetiaan dan ketaatan umat-Mu yang datang pagi hari ini. Baik yang ada di tempat ini Tuhan, baik yang ada di rumah kami masing-masing secara online Tuhan. Engkau melihat Tuhan suami, istri, anak-anak mereka yang datang hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan, ketaatan akan mendatangkan berkat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang terikat Tuhan lepaskan. Tuhan berikan jalan keluar buat mereka hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Umat-Mu diberkati Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan atas gedung ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah di tempat ini. Biar pengurapan Allah, api Roh Kudus, bahkan yang dari surga turun atas tempat ini Bapa. Kuasa-Mu Tuhan melawat mulai dari lantai bawah sampai lantai atas. Mulai dari pekerja yang tertinggi sampai yang terendah, bahkan sampai parkir, security, kami berdoa Tuhan melawat dan menjamah mereka Bapa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu Tuhan. Ketika ada hadirat Tuhan di tempat ini, boleh menarik hati mereka yang belum percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, lawatan Allah turun atas tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih, sudah Kau kirimkan hamba-Mu tempat ini. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada hamba-Nya pagi hari ini. Bapak Pendeta Judika Sihaloho MTH, beserta Ibu yang sudah hadir pagi hari ini. Saya percaya bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi sudah Tuhan yang atur semuanya Bapak. Hamba-Mu Tuhan kirim tempat ini untuk memberkati kami di tempat ini, menegur, mengingatkan Bapak dan memberkati kami. Pagi hari ini kami saatnya kami berdoa, kami menopang hamba-Mu Tuhan, pengurapan Allah turun atas kami. Bibir yang penuh dengan hikmat, bijaksana akan Kau taruhkan dalam hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu Tuhan, terus Kau tambah-tambahkan atas hamba-Mu Bapak. Biar firman-Mu yang sudah dipersiapkan Tuhan menjadi rema buat kami umat-Mu pagi hari ini. Tuhan, kuduskan hamba-Mu, lahirkan hamba-Mu agar layak menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapak, Kau urapi hamba-Mu, istri, bahkan keluarga besar mereka. Tuhan, kami percaya penyertaan perlindungan sempurna atas mereka pagi hari ini. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, sampai selesai ibadah raya 1, kami percaya Tuhan, kami akan membawa berkas-berkas-Mu pagi hari ini. Tidak seperti kami datang, pulang kami bersuka cita. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap bersorak-sorak, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Katakan kanan kiri saudara, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Mari angkat tangan kita saudara. Kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan kita. Biarlah langit dan bumi menyembah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Bunganya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan lagi saudara. Langit dan bumi, pujilah Tuhan,
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sorakan, luar biasa. Saya melihat ribuan orang ada di sini, saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Luar biasa. Saya persilakan untuk semuanya duduk kembali. Sebentar kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, saudara. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh tak terukur kasih-Mu Bapa. Tak terukur kasih-Mu Yesus.
gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tahun untuk kita semua bangkit berdiri. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan adalah milik-Mu sendiri, sebab itu Engkaulah yang menyampaikannya sendiri Tuhan. Adapun hamba-Mu berdiri, Engkaulah yang mempercayakan. Karena itu kuasailah sepenuhnya sehingga kebenaran Tuhan yang kami dengarkan. Karena hanya kebenaran-Mu yang bisa mengubahkan hidup kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, inilah anak-anak-Mu, kami semua datang dengan rendah hati, dengan lapar dan haus akan firman-Mu. Sampaikanlah sendiri Tuhan, kami siap diberkati, dipulihkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih buat gereja kita, buat Pak Gembala, Pak Rudi memberikan kesempatan boleh membagi firman Tuhan. Kalau nggak keberatan, pemain musiknya boleh di tempat ya. Ya minimum pemain keyboard lah. Ya. Karena saya hobi nyanyi juga soalnya saudaraku. Nah, Bapak Ibu mari kita mulai dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 24. Mari kita mulai dari ayat ini ya. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 24. Nah kalau sudah ketemu, baiklah kita membacanya bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah saudaraku yang terkasih, Tuhan menginginkan agar kita hanya mengabdi kepada Tuhan saja. Tuhan gak mau kita bercabang dua. Tuhan gak mau diduakan. Istri-istri di sini mau gak diduakan sama suaminya? Kenapa gak mau? Misalnya seorang suami dibilang, istriku I love you so much. Kalau pakai bahasa kami, holokia dorohaku tuho. Yang mengerti, berarti orang Batak yang bilang amin itu. Artinya apa? Aduh aku sayang banget padamu, kan gitu artinya. 99%. Yang 1% buat wanita yang sana. Ibu mau gak Bu?
Cuma 1% buat yang sana, masa gak mau? Ah udah saya tambahi. Istriku, aku cinta padamu 99,9%. 0,1% untuk yang perempuan itu. Gimana Bu? Nggak mau kan? Maunya berapa persen? Maunya 100. Bapak ibu aja, bapak-bapak saja semua tidak mau diduakan. Apalagi Tuhan kita, Sang Pencipta kita itu. Dan Tuhan mau kita abdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dan yang luar biasanya di sini bukan iblis, tapi Mammon. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan apa tadi? Mammon, bukan iblis. Jadi ternyata musuh terberat itu bukan iblis, Mammon. Kalau ada orang kerasukan setan diusir dalam nama Yesus Kristus, roh jahat keluar dia. Tapi kalau ada orang matre, Mammon, ditengking-tengking, tak keluar itu. Kalau dia tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan dan mengakui bahwa uang bukan segala-galanya. Nah rata-rata ini kan kita matre juga sebenarnya. Matre maksudnya apa? Menjadikan hal-hal yang materi itu menjadi berharga. Misalnya ada orang handphonenya bagus, ditunjuk-tunjukkannya biar dilihat orang. Karena handphonenya jelek taruh di sini biar nggak dilihat. Karena mobilnya bagus, nah turun dari mobil pun lama dia biar orang lihat bagus mobilku. Tapi ketika mobilnya jelek pura-pura dia lari. Pakaiannya bagus, beda tampilannya dia buat. Dia mau tunjukkan itu manusia saudara, payah. Tapi puji Tuhan, saudara datang ke rumah Tuhan, mendengar firman Tuhan, biar nggak payah. Iya. Jadi Tuhan mau kita mengabdi kepada Tuhan. Tuhan mau kita abdikan semuanya. Jangan ada yang disisakan. Jangan ada yang disisakan. Karena Tuhan sendiri pun tidak menyisakan apa yang terbaik dari dirinya. Apa itu? Yaitu dirinya sendiri diberikannya kepada kita. Dipersembahkannya, dikorbankannya untuk kita. Tuhan juga meminta kita agar kita memberikan semuanya tanpa ada yang disisakan. Tapi faktanya kita suka gini-gini ya, mendua ya. Apalagi di masa Covid, masa susah. Aduh, banyak orang sulit. Mulai muncul pertanyaan, Tuhan, benarkah Engkau ada? Udah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan nih ekonomi sulit terus. Menyekolahkan anak. Buat bayar ini, bayar itu. Kewalahan mulai muncul. Mulai mencurigai Tuhan. Tuhan, benarkah Engkau ada? Kalau Engkau benar ada Tuhan, oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Engkau maha kuasa Tuhan? Seperti ayat yang kami baca tadi Tuhan, kami cuma melihat semuanya rebah, kami melihat sekarang Tuhan ini yang merubah ini. Mulai mempertanyakan, kalau benar Engkau ada, berarti Tuhan kayaknya nggak maha kuasa ini. Nggak sanggup nolong kami. Oh Tuhan ada dan dia maha kuasa, tapi dia bukan Allah yang baik, makanya nggak mau nolong kami. Nah, repot kan? Mulai bertanya. Saudaraku, tapi Tuhan mau kita abdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau setuju katakan amin dengan mantap dulu. Nah, bagaimana caranya agar kita mengabdi kepada Tuhan saja? Jangan bercabang hati kan gitu. Nah, saya menjawabnya tetap dari firman, tidak mau berspekulasi. Ayat 25 jawabannya. Tadi ayat 24 kita baca, engkau harus mengabdi kepada Tuhan saja. Jangan serong hatimu, sekalipun berat keadaanmu, jangan serong hatimu. Nah, bagaimana saudaraku? Supaya kita hanya mengabdi kepada Tuhan saja. Bagaimana agar kita mampu fokus hanya kepada Tuhan saja? Jawabannya ayat 25. Kita baca lagi bersama-sama ya. 1, 2, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi jawabannya apa? Jangan khawatir. Ya, lihat ya alurnya ya. Ayat 24 berkata, kamu jangan mengabdi kepada dua tuan. Engkau hanya mengabdi kepadaku saja kata Tuhan. Lalu ayat 25-nya karena itu. Jadi karena itu adalah kata sambung menjelaskan 24 ke ayat 25-nya. Aku minta engkau hanya menyembah kepadaku, fokus kepadaku, jangan mendua hati. Karena itu jangan khawatir. Jadi khawatirmulah membuat engkau bingung-bingung. Sembah Tuhan atau setan? Dunia ini mulai karena khawatir.
Jadi jangan khawatir. Saudaraku, saya bertanya sama kita semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan boleh khawatir gak sih? Boleh khawatir gak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Boleh khawatir gak nih? Mulai bingung. Ada yang menjawab tidak, saya juga setuju. Ada yang bilang boleh, saya juga setuju. Makanya kita gali. Kita gali. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus ketika berkata jangan khawatir? Nah, puji Tuhan, tadi saya baca warta kita, ternyata gereja kita suka juga ya mengutip bahasa asli, bahasa Yunani. Nah, saya juga gak mau ketinggalan. Jadi untuk kita memahami kata khawatir itu, kita keluarkan dulu kata khawatir, lalu kita lihat dari teks aslinya yaitu Yunaninya. Biar kita mendapatkan makna yang benar. Nah, jadi ketika Tuhan berkata jangan khawatir, ya, jadi jangan khawatir, khawatir di situ dari kata Yunani merimnao. Merimnao itu kalau King James, ada nggak terjemahan King James? Alkitab bahasa Inggris, coba. Aku sekenang nih King James, coba King James. Mudah-mudahan dalam 3 detik dapat. 1, 2, 3. Ternyata belum. Ternyata dia butuh 5 detik, puji Tuhan lah. Nah, therefore I say to, ini bukan King James. Do not worry about your life. Ini bukan King James. Kalau King James dia, ya, take no thought. Itu dia. Take no thought for your life. Apa itu artinya? Take no thought. Ini saya coba terjemahkan sendiri aja. Yang jago bahasa Inggris nanti bantu-bantu saya. Jadi merimnao artinya menurut teks Yunaninya di kamus saya lihat kepikiran, itu dia merimnao. Nah ini saya baca di King Jamesnya cocok nih, take no thought, jangan kepikiran. Jadi merimnao itu kepikiran, artinya apa? Kita tersita seluruh hati, pikiran, perasaan, tenaga, waktu kita memikirkan yang satu ini. Nah fokus kita ke situ terus, mengabaikan yang lain. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus, jangan khawatir. Jangan sampai engkau hati pikiranmu, seluruh hidupmu tersita buat yang ini, mengabaikan yang lain. Itu maksudnya jangan khawatir. Jadi jangan kepikiran, boleh dipikirkan tapi jangan kepikiran. Ngerti maksudnya kan, kepikiran kan? Artinya seluruh hidupnya dihabiskannya untuk memikirkan yang satu ini. Jadi kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan saja, jangan kepikiran. Takut kehilangan sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Misalnya ada ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua menyekolahkan anaknya di luar kota. Sama kayak kami lah, anak kami pun di luar kota. Satu Bandung, satu Bali gitu. Nah seorang ibu kepikiran terus sama anaknya. Aduh bangun pagi, aduh anakku gimana ya, udah makan belum ya, sakit enggak ya, diganggu orang enggak ya. Semua pikirannya ke situ sampai dia melupakan ada suami di sampingnya yang harus juga dipikirkan. Gara-gara semua tersedot hati pikirannya kepada anaknya, dia lupa ngasih makan, ngasih kopi, susu, bubur Manado, bubur Saksang semualah buat suami. Itu yang gak boleh kata Tuhan Yesus Kristus. Anggap ya. Ada orang. Sekarang kita lanjut dulu. Karena waktu tadi dikasih batas saya 35 minutes. 35 menit. Udah dijatah saya. Jadi siap kan gitu saudaraku ya. Nah jadi jangan khawatir. Tadi udah ngerti kita apa yang dimaksud Tuhan Yesus khawatir. Jadi kalau kita terjemahkan khawatir itu boleh. Tapi jangan kepikiran. Misalnya saudara pulang malam udah jam 1 lewat satu daerah itu bahaya, saudara mungkin naik sepeda motor atau saudara setir mobil, lalu saudara mulai khawatir di situ. Boleh nggak? Ya boleh aja, tapi jangan kepikiran. Di sini bahaya loh. Di sini bahaya nih, harus hati-hati nih. Tapi jangan kepikiran. Bahaya. Gimana ya? Sampai lupa mana kopling, mana gas, mana rem, nabrak. Itu yang nggak boleh. Tetap tenang. Kita mikir dong. Lihat usaha makin menurun. Ya pikirin dong. Kalau saudara nggak mikirkan usahamu yang menurun, engkau bukan anak Tuhan yang baik. Kita harus pikirin. Gereja kita pikirin bagaimana supaya bisa lebih besar, lebih banyak jiwa-jiwa. Kita harus kita pikirkan, kita gumulkan. Tapi jangan kepikiran sampai Tuhan udah 15 tahun kok begini-begini terus Tuhan. Aduh Tuhan. Nah itu kepikiran. Jangan sampai karena persoalan yang ada itu kita gak bisa lipat tangan lagi berdoa. Atau kelihatan berdoa tapi sesungguhnya kita gak berdoa. Karena doa itu bicara apa yang Tuhan mau, bukan bicara apa yang aku mau. Tapi kenyataannya kalau bicara doa semua apa yang aku mau, Tuhan aku susah, Tuhan aku begini. Semuanya aku. Itu bukan doa, tapi ngadu-ngadu sama Tuhan.
Setuju gak? Jadi doa itu bukan bicara apa yang aku kehendaki, tapi apa yang aku kehendaki. Jadi kalau orang benar-benar dia tekun berdoa, dia pasti menemukan Tuhan. Karena dia menemukan apa yang engkau mau agar aku lakukan Tuhan. Itu. Nah orang seperti ini mana mungkin susah, pasti diberkati Tuhan lah. Orang bisa dipercaya dia. Kalau kaya gak sombong, gak jadi belagu dia. Tuhan kan tahu itu semuanya. Amin kan? Belum lari sih amin kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita udah ngerti itu apa arti khawatir tadi. Nah, sekarang apa sih yang dikhawatirkan? Dikatakan ayat yang kita baca tadi, jangan kamu khawatir soal makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai ini saudaraku mewakili atau menunjukkan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita di bumi ini dari lahirnya kita sampai matinya kita, itu maksudnya. Makan, minum, pakai. Jadi saudara jangan khawatir terkait hal-hal yang bersifat sementara. Mungkin saudara rumah masih ngontrak, jangan kepikiran. Boleh dipikirkan bagaimana punya rumah, boleh. Tapi jangan sampai tersita hatimu hanya untuk memikirkan punya rumah sampai engkau mengabaikan Tuhan. Sampai akhirnya engkau mencurigai kebaikan Tuhan. Sampai baca Alkitab pun gak bisa lagi, berdoa pun gak bisa lagi, kebaktian pun jadi malas. Itu yang gak boleh kata Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata jangan khawatir soal rumahmu kontrak atau punya, jangan sampai kau habiskan hati pikiranmu memikirkan itu sampai kau abaikan aku. Kamu telah menduakan aku kata Tuhan. Itu maksudnya. Harus dipikirkan. Kalau nggak dipikirkan saudara bukan anak Tuhan yang baik. Berarti saudara cuek. Berarti saudara mengabaikan hidupmu. Sementara hidupmu dari Tuhan. Tapi jangan tersita. Kenapa? Karena hanya bersifat sementara. Semua akan berlalu. Makan minum pakai akan berlalu. Jadi yang masih tunggal putri di sini. Yang belum menikah. Coba angkat tangan. Yang belum menikah. Nah saudara jangan gini. Tuhan kok aku tunggal putri terus. Kapan ganda campuran Tuhan. Udah 33 ini Tuhan. Boleh. Doakan nangis. Boleh. Tapi jangan gara-gara memikirkan tunggal putri atau tunggal putra. Engkau gak datang lagi beribadah. Engkau gak bisa lagi baca Alkitabmu. Itu yang Tuhan bilang jangan khawatir. Kalau engkau masih begitu kata Tuhan, engkau telah menduakan aku. Kau berbagi hatimu dengan yang lain. Aku marah kata Tuhan. Kalau engkau gak bertobat anakku, kau akan menerima kebinasaan. Iya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita ya kepikiran. Seorang wanita bercermin. Aduh Tuhan kenapa wajahku membahayakan begini. Mau bilang jelek gak enak, membahayakan aja lah ya. Pantas Tuhan belum ada yang main mata sama aku. Gak apa-apa. Ketika kita bercermin, Tuhan wajahku membahayakan. Puji Tuhan. Inilah wajah yang Tuhan berikan kepadaku. Dan wajah ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau tiap hari saudara, Tuhan kenapa membahayakan? Patutlah ya. Ya udah gak bisa saudara. Walaupun saudara berkata begini, kunci E brother. Kunci E lah dulu coba. Mungkin karena pakai ini. Mungkin saudara datang. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan namamu. Itu drama semua itu. Drama semua. Karena apa? Soal jodoh aja saudara takut. Soal gaji gak naik-naik aja saudara takut. Gak mampu lagi bersyukur padaku. Ku sembah apa sih yang kau maksud kata Tuhan. Kalau kami orang Biren bilang banyak kali gaya kau kata Tuhan. Iya hidup kamu memang ya semua susah sekarang anakku. Bertahanlah. Jangan sampai engkau mengabaikan aku. Sebenarnya hatimu mengabaikan aku. Tapi sampai di gereja. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah. Pakai nangis lagi. Tapi hatimu terbagi. Apaan sih kau kata malaikat. Bingung aku lihat kau kata Tuhan. Itulah Kristen itu kualitasnya tinggi saudaraku. Makanya Paulus berani berkata kepada jemaat di Roma ya, bukan jemaat di sini. Jemaat di Roma, engkau lebih daripada pemenang.
Karena hari itu yang menjadi Tuhan diakui adalah Kaisar. Kaisar Roma itu adalah Tuhan. Jadi orang berani mengatakan Kaisar bukan Tuhan, tapi Yesus Tuhan. Dan mereka berani saat itu. Makanya Paulus berani berkata, kau lebih dari pemenang. Kita sekarang baru sedikit masalah. Tapi berani-berani ngaku, kau lebih daripada pemenang. Pemenang apa? Asal-asal aja ngomong ini. Kaji, kagak jelas. Sorry Pak, kalau kita ketawa-ketawa dikit ya Pak ya. Biar gak stres, udah banyak yang susah soal gara-gara COVID ini. Aduh. Ya kan, khawatir gak punya pasangan. Udah menikah 5-10 tahun, khawatir gak punya anak. Tuhan udah 10 tahun kami menikah, kenapa gak kau kasih Tuhan? Satu aja pun Tuhan. Boleh berdoa, tapi jangan sampai tersita hati pikiranmu untuk mendapatkan keturunan. Boleh pergi ke dokter minta tolong Pak Pendeta tumpang tangan. Silakan. Apa hasilnya? Bersyukur. Emang kita bisa paksa? Ini saya peragakan dulu. Semua kita akan begini satu kali. Mati. Semua kita akan begini. Lagu bahasa Bataknya begini tuh. Tetap aja kunci ya. Orang mati kok bisa ngomong. Let me go, tunadi surga. Coba kalau saudara-saudara mati, kan kita akan buka mata nanti di kekekalan kan. Kan enak kalau Tuhan yang jemput kita kan. Begitu kita buka mata, kita lihat Tuhan Yesus yang jemput. Saudara kebayang gak? Udah mati gini, udah di bumi susah, miskin. Buka mata, setan pula yang jemput. Ya udahlah, kalau sampai sekarang belum punya keturunan, puji Tuhan. Temanku pendeta juga, dia lebih duluan menikah padaku. Sudah sekitar 21-an tahun lebih dia menikah. Gak punya anak sampai hari ini. Bahagia mereka. Karena mereka tahu menikah tujuannya kan bukan punya anak kan. Kalau punya puji Tuhan. Gak punya puji Tuhan. Jadi jemaat GBI, BKP Aston harus gitu. Kalau saudara bisa gitu saya pastikan pasti saudara akan mengagumkan bagi orang-orang sekitarmu. Hebat kulihat bapak ini. Akulah menjadi saksi mata. Udah habis-habisan dia. Masih bisa senyum dia memuji Tuhannya. Hebat kali kau. Apa rahasianya? Gampang. Datanglah kau ke Aston lantai 3. Kan gitu kan. Lalu diajarkanlah firman seperti ini. Iya ya. Pantas lah. Pantas kau begitu. Lalu nanti apa? Dia ceritakanlah sama keluarga-keluarganya. Ayolah kesana lah kita. Mantap kali lah. Nah itu. Tapi kalau saudara loyo nggak jelas. Tapi kalau di gereja kayak kita udah paling dekat sorga nangis-nangis. Tapi dalam kehidupannya nggak jelas. Jadi apa makna nangis-nangis tadi itu? Saya tidak berkata nangis waktu nyanyi menyembah itu salah, enggak. Tapi buatlah bermakna nangis itu. Janganlah cuma nangis di ruang gereja kita. Tetaplah hati yang nangis, hati yang hancur itu bawa kemanapun kau berada. Gitu. Kalau cuma nangis gampang, taruh aja cabai di sini keluar mata. Aduh. Ya udahlah nih saudaraku, saya langsung ke bagian berikutnya aja waktu saya kan gitu kan. Nah, jadi saudaraku, kenapa sampai orang bisa kepikiran gitu ya? Kenapa ya? Karena kok bisa takut amat gitu. Kebetulan dia dalam lingkungan orang-orang yang the have punya, dia merasa malu dia. Kawan-kawannya ganti mobil, dia nggak bisa ganti mobil, terganggu jiwanya. Kok bisa gitu? Nah, kenapa sampai gusar kepikiran begitu saudaraku? Yang pertama, karena dia tidak memahami arti hidup yang benar. Dia nggak mengerti apa makna hidup. Dia nggak mengerti hidup yang bermakna itu seperti apa. Bagi dia hidup baru berarti kalau minimum punya mobil Alphard. Jadi kalau masih di bawah Alphard, aku rasa belum orang aku. Makanya dia gusar. Akhirnya apa? Dia usahakan cari uang sebanyak-banyaknya. Mau cara curi kek, mau nyolong kek, nggak peduli. Yang penting dia punya mobil Alphard. Lalu dia bisa jalan dengan mantap. Aku berharga. Lihat mobilku keren. Padahal malaikat nek banget ngelihatnya.
Jadi walaupun saudara cuma punya sepeda, mungkin hanya naik angkot atau ada yang naik mobil, itu semua sama aja. Hidup kita berarti bukan karena kita punya ini. Hidup kita berarti karena kita punya Yesus. Iya. Hidup kita berharga bukan karena kita punya mobil bagus, rumah bagus, enggak. Hidup kita bahagia bukan karena kita punya istri cantik, suami ganteng dan lain sebagainya. Bukan, saudaraku. Hidup kita bahagia karena kita punya Yesus. Hidup kita menderita bukan karena kita nggak punya semua itu. Tapi hidup kita menderita kalau kita tidak punya Yesus. Makanya ada lagu begini, kunci D lah D. Nah ini sedikit dia ada irama-irama Mandarinnya. Tuhan engkau kebahagiaanku. Fis minor langsung. Sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Ning 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 de dreng. Ya kan? Artinya apa? Karena Tuhan kebahagiaan kita, bukan mobil mewah itu. Ah, Bapak ini. Saya nggak bilang mobil mewah salah ya. Kalau engkau punya uang, ya belilah. Tapi janganlah kau nggak mampu demi gengsi kau beli, hancurlah kau nanti. Nah, bersyukurlah apa yang ada. Makanya kita ini suka menciptakan kekurangan, Pak. Iya, Tuhan menciptakan kelimpahan bagi kita anak-anaknya. Tapi kita suka menciptakan kekurangan. Ada orang gajinya 1 minggu 100 juta. Tapi dia bilang kurang. Karena dia menciptakan kekurangan. Tapi ada anak Tuhan yang baik. Gajinya UMR mungkin 3,2. Dia bilang cukup. Jadi siapa lebih kaya? Ini 100 juta dia bilang kurang. 1 minggu loh. Ini 1 bulan 3,2. Tapi dia bilang cukup. Nah siapa yang kaya sebenarnya ini? 3,2 kan? Tapi orang bilang, gimana sih Bapak ini? Kok ini lebih kaya? Cara pandangmu beda. Karena cara pandangmu dunia. Kalau cara pandang Alkitab, itu yang lebih kaya. Karena 3,2 pun dia bilang Tuhan ini cukup bagiku. Dia bilang kurang kenapa? Karena menciptakan kekurangan. Blaise Pascal, ahli fisika itu ya, ahli matematika fisika itu. Dan dia juga seorang yang baik. Dia bilang gini, dalam jiwa kita ada satu rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun hal-hal yang bersifat materi. Diisi 1 triliun pun dia gak pernah puas. Iya. Dia baru puas kalau diisi hal-hal spiritual yaitu Tuhan kita Yesus. Jadi saudara mau sama-sama kita menyepakatin bahwa bahagia kita adalah Tuhan Yesus? Jadi apa yang saudara punya katakan cukup. Nah, lihat istrimu cukup. Walaupun dia bengkak cukup. Dulu kunci E lagi ya. Kalau di gereja kami ya, kalau masuk pernikahan itu lagunya The Prayer. Iya, jadi harus diperagakan. Suami pegang istrinya kan calon pegang. Nyanyi begitulah nih. La luce che tu dai nel cuore resterà gitu. Nah, istrinya masih langsing saat itu misalnya. Timbangannya 49. Tapi kan wanita bisa mengembang ke kanan dan ke kiri kan. Apalagi punya 1, 2, 3 anak. Akhirnya berubahlah Pak dari 49 jadi 74. Tapi seorang suami yang betul-betul mengasihi Tuhan. Walaupun istrinya sekarang jadi 74. Dia berkata, istriku engkau cukup bagiku. Aduh. Iya. Istriku ini suka bilang nih, aduh tambah gemuk aku katanya. Dalam hatiku, dari sisi mana kau lihat kau tambah gemuk? Tapi meskipun kau mengatakan kau tambah gemuk, tapi engkau cukup bagiku. Loh, kalau sempat seorang suami melihat pasangannya kurang, nah itulah makanya dia dalam hatinya ada hasrat membuka cabang. Udah menikah? Jangan berhasrat buka cabang. Nah orang seperti ini gak mungkin kepikiran. Mau istri tambah gemuk kayak mau apa kayak. Ya kita pengen lah jaga badan oke. Tapi kalau fakta begitu katakan cukup. Lihat Pak Pendeta kita Pak Rudi. Cukup. Jangan bilang kurang. Pak Pendeta kami ini kalau kau perhatikan ya. Kurang ini. Banyak kali kurangnya kau bikin. Tapi lihat cukup. Siapa kita yang sempurna? Semua kita tuh ada kurangnya. Tapi itulah cara pandang kita.
kita. Kita tidak menciptakan kekurangan, tapi menciptakan rasa cukup. Lihat Pak Pendeta sama Ibu Pendeta kita. Cukup. Lihat gereja kita, lantai 3, ruang regensi. Cukup. Jangan bilang kurang. Kadang-kadang orang bilang kurang-kurang, tapi gak mau berbuat apa-apa dia. Ngomong kurang, tapi gak berbuat apa-apa kan. Amin. Lihat pemusik kita, cukup. Walaupun tadi, mana dia lari ya. Tapi cukup. Ya itu saudaraku yang terkasih. Jadi kenapa sampai orang bisa kepikiran seperti itu, khawatir? Karena dia tidak memahami arti hidup yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya kekhawatiran muncul karena kesalahan soal nilai hidup. Jadi apapun yang saudara punya, ya miskin kaya sama aja ya, kaya nggak dosa, ya miskin pun bukan hal memalukan lah. Ya, jadi jangan kau merasa di bawah kutu karena kau miskin. Itu jahat. Iya, kau menjahati dirimu namanya. Yang kau terlahir dari keluarga miskin, ya miskin lah. Mana ada orang lahir keluarga miskin kaya. Bagaimana supaya kaya? Ya kerja keras lah kayak ini anak-anak kita kan. Ayo nak ya dari sekarang tuh, belajar yang rajin. Biar kau pintar. Kalau mau kaya loh, kalau enggak ya udah malas-malas aja. Ini sarjana. Maaf ya, ini enggak ada kepintarannya. Ini pintar, ya jelas lah banyak uang dia. Jadi gimana supaya uang kita dapat? Bagaimana supaya kita dapat uang? Ya kerja baik-baik. Cara satu-satunya dapat uang, kerja. Enggak ada saudara berharapkan, Tuhan nyatakan mujizatmu Tuhan, nanti ada yang ngantar aku 5 miliar ke rumah. Enggak ada itu. Tuhan enggak begitu mendidik kita. Tuhan berikan kita kemampuan, kerja dengan baik. Biar tambah banyak uangmu, cerdas, engkau marketing, beli buku marketing, diskusi sama yang pintar marketing, lalu kerja keras. Enggak mungkin kau miskin, pasti diberkati Tuhan. Ada tempat doa, ada tempat usaha. Pepatah aja mengatakan orek labora kok. Jadi jangan diabaikan tanggung jawab itu. 7 menit lagi ya. Jadi saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, awas. Jangan sampai salah lagi melihat nilai hidup. Engkau itu berharga. Jangan lihat dirimu gak berharga, engkau berharga. Karena apa? Ada Yesus di hatimu. Makanya muliakan Tuhan dengan seluruh hidupmu. Ada di sini pun saudaraku, ayo jangan ciptakan kasta-kasta di sini. Kristen gak mengenal kasta. Tapi orang suka menciptakan kasta bagi dirinya sendiri. Karena dia seorang direktur, nilaiku segini. Lalu orang lain hanya cleaning service, dia buat nilainya segini. Siapa yang menentukan nilai? Siapa bilang karena engkau direktur lalu segini nilaimu. Lalu ada orang cleaning service nilainya segini. Siapa yang ngajarin itu? Alkitab gak pernah ngajarin. Mau kaya mau miskin dalam pandangan Tuhan nilainya sama. Asal mereka memilih mengabdi kepada Tuhan saja. Sehingga yang kaya gak sombong, yang miskin gak minder. Amsal 30 ayat 8 dan 9 luar biasa doa si Amsal. Dia bilang gini, Amsal 30 ayat 8 dan 9. Tuhan, aku gak minta kaya. Tuhan, aku juga gak minta miskin katanya. Tapi berikanlah aku Tuhan apa yang pas untukku. Supaya satu kali aku kaya, gak sombong aku. Dan kalau masih miskin, gak mencuri aku karena lapar. Emang boleh mencuri karena lapar? Gak boleh. Itu doa Amsal, saudara bisa baca sendiri nanti. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jadi Amsal mengajari kita untuk menciptakan rasa cukup. Halo. Setuju ya? Ya dengan demikian ayo tegaklah. Nyanyi lagi deh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Ya tegaklah kepala, tegak kepalamu, jangan lagi. Betapa malang nasibku. Nggak boleh anak Tuhan, tegaklah kepalamu. Apapun keadaanmu, tegak kepalamu. Hadapi lawanmu yaitu dunia ini, yaitu kuasa-kuasa gelapan yang mau mencoba menghancurkan engkau. Hadapi semua. Lalu mulut kita memuji, bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi oleh karena itu saudaraku, walaupun pakaian kita nggak mahal-mahal, nggak apa-apa ya. Apakah penyambut tamu kita tadi pilih-pilih? Enggak kan? Kalau bagus nih pakaiannya, shalom. Datang jelek pakainya, sana. Gitu enggak penyambut tamu? Enggak kan? Kalau gitu sama-sama kita berkata, salibkan dia, salibkan dia.
Disambut kita kan, walaupun pakaian kita sederhana, disambut kan. Ya udah, kenapa susah hati? Mungkin di luar sana ada yang tidak menganggap engkau, di sini engkau dianggap. Karena ini komunitas kerajaan Allah. Ya kenapa susah? Covid belum berlalu, aduh udah bosan banget ya. Semoga lah segera ya, capek juga gara-gara Covid ini. Tapi gak boleh kita lemah dan putus asa. Dan akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa sampai orang bisa khawatir begitu? Karena dia kurang percaya kepada Tuhan. Saya mengambil dari ayat firman Tuhan tadi. Saya pinjam kalimat dari Alkitab ini saudaraku ya. Ayat 30. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi saya pinjam kalimat dari kurang percaya. Jadi kenapa orang kepikiran, tersita hati pikirannya terhadap hal-hal yang bersifat materi, terhadap hal-hal yang bersifat sementara? Karena dia kurang percaya sama Tuhan. Kalau kita betul-betul percaya bahwa Tuhan Allah kita yang baik, yang memelihara kita, gak mungkin kita khawatir. Ingat ya, arti khawatir tadi ada ya, ngerti ya? Kepikiran, jangan salah. Nggak mungkin saudara sampai tidak bisa lagi berdoa hanya karena persoalanmu saudara. Nggak mungkin. Kurang percaya kata Tuhan. Jadi kita khawatir saudaraku karena kegagalan kita bergantung kepada Tuhan, itulah muncul khawatir. Kalau di pertama tadi kekhawatiran muncul karena kesalahan soal nilai hidup. Yang kedua kekhawatiran itu bisa muncul karena apa? Kegagalan kita bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan saudaraku. Dan memang hidup beriman kepada Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Karena gak ada jaminan. Tuhan bilang gini, aku akan memelihara engkau. Apa jaminannya? Apa jaminannya? Gak ada kan? Jaminannya cuma aku percaya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau pasti memelihara aku. Udah itu aja jaminannya. Gak ada jaminan. Kalau ada jaminan itu bukan iman namanya. Halo. Nangkap ya? Beriman sama Tuhan itu begitu. Kalau ada jaminan itu bukan beriman. Nggak ada jaminan tapi kita berani percaya. Itulah iman. Boleh nggak aku cerita sedikit? Waktuku masih boleh tambah dikit. Boleh lah ya. Nah, boleh Pak ya. Nah, ini ada satu kisah lama nih. Tapi cerita ya. Ada seorang bapak sedang mengemudi mobil. Di daerah pegunungan. Gitu. Nah singkat cerita. Terpleset dia. Mobilnya keluar dari gunung itu. Lalu dia selamat, dia keluar dari mobil berpegangan kepada satu pohon ranting. Baru mobilnya jatuh sampai ada 100 meter ke bawah. Dia lihat, ketakutan dia. Dalam ketakutan dia berpegang pada pohon itu. Akhirnya pegel juga tangannya. Separuh percaya, separuh enggak. Dia berteriak, ada orang di atas enggak? Tiba-tiba ada yang menjawab, ada, aku Tuhan datang. Memang engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Engkau tepat pada waktunya memberikan pertolongan kepadaku. Sudah capek dari tadi saya Tuhan bergantung-gantung di sini. Tolonglah segera aku Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Dia puji-pujilah Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, oh gitu ya, menurutmu aku baik? Iya Tuhan, luar biasa. Tolonglah aku Tuhan. Udah pegal. Oke, aku akan memegang, aku akan menolongmu kata Tuhan. Iya Tuhan. Nah kalau begitu lepaskanlah tanganmu dari pohon itu. Apa-apaan Tuhan? Dari tadi aku gak jatuh karena aku pegang. Katanya Tuhan mau menolongku. Kok Tuhan suruh lepaskan? Apaan sih? Gitu. Loh, kau bilang aku Allah yang baik. Aku mau tolong kau tapi kau gak percaya. Bagaimana kau ini? Itulah. Suruh lepasin. Apa jaminan? Mobil udah dilihat dia jatuh hancur. Apalagi aku. Gak ada jaminan. Tapi coba tadi begini. Tuhan tolonglah aku Tuhan. Engkau Allah yang baik. Oke ya. Lalu Tuhan bikin mujizatnya. Ada spring bed persis di bawah kakinya. Ini dia tergantung di sini. Nah pas di karpet inilah spring bed yang besar itu. Ya udah anakku lihat ke bawah. Ada spring bed yang empuk. Nah, lepaskanlah tanganmu. Aku pun langsung berani kan. Semua kita langsung berani kan. Betul gak? Karena apa? Ada jaminan spring bed. Begitu kita lepas, mujizat, spring bed tergantung-gantung antara langit dan bumi. Haleluya, 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 puji Tuhan gitu. Tapi persoalannya dalam iman Kristen gak ada spring bednya. Gak ada jaminannya, berani gak melepaskan, itulah beriman. Jadi kenapa saudara khawatir? Kurang percaya sama Tuhan. Orang Tuhan dia bilang kok, jangan takut. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Gak percaya, makanya gemetar-gemetar.
Kalau betul-betul percaya, nggak mungkin kita khawatir. Aduh, ini bagian terakhir banget waktu. Jadi gini. Jadi Tuhan mau bilang gini. Anakku, kata Tuhan ya. Anakku, kamu jangan khawatir lagi dari sekarang ya, kata Tuhan. Jangan salah lagi soal nilai hidup. Bergantunglah padaku. Anakku, kata Tuhan, kalau soal hidupmu nak, dari lahirmu sampai engkau nanti mati, itu tanggung jawabku, kata Tuhan. Aku adalah Allahmu yang menciptakanmu, membuat engkau ada di bumi ini. Aku bertanggung jawab untuk semua hidupmu. Please, jangan kau khawatir lagi. Percaya padaku, itu tanggung jawabku, kata Tuhan. Tetapi anakku, kata Tuhan, engkau pun punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabmu, kata Tuhan? Itulah pasal 6-nya ayat 33 dari Matius tadi itu loh. Matius 6 ayat 33, tanggung jawabku adalah memelihara engkau hai anak-anakku, karena engkau anak-anakku semua, kata Tuhan. Tapi engkau juga punya tanggung jawab, kata Tuhan. Apa itu? Carilah kerajaanku dan kebenaranku, kata Tuhan. Nah lalu kita bahas, apa artinya mencari kerajaan Allah? Nah ini yang kadang-kadang capek kali orang menerjemahkannya. Dibuat dengan bahasa-bahasa yang dalam gitu sampai jemaat bingung. Nah hari ini kita bikin sederhana. Apa itu mencari kerajaan Allah? Mencari kerajaan Allah artinya adalah belajar atau menjadi warga kerajaan sorga yang baik. Itu aja. Dalam konteks suami, jadilah suami yang baik. Amin Pak. Makin sayang sama ibu ya. Serius ini. Kalau di tempatku motonya mulai dari rumah. Sampai saya ciptakan lagunya mulai dari rumah. Sepenggal saya nyanyikannya kunci A. Coba kunci A. Langsung ke D. Mulailah dari rumah, memperagakan cinta, saling menyayang, saling mencinta, ciptakan sorga. Itu. Jadi mulai dari rumah. Jangan sampai kita di luar wangi. Di teman kantor memuji kita orang baik. Di rumah bau busuk kita. Jangan sampai gitu. Jadi suami makin sayang sama istrinya. Dalam konteks istri mencari kerajaan Allah tadi apa? Yaitu menjadi warga kerajaan surga yang baik. Dalam konteks istri. Jadilah istri yang baik yang memuliakan Tuhan. Saya pendeta. Jadi pendeta yang baik ya. Jud. Saudara, apa jabatanmu? Sebagai bos, jadilah bos yang baik. Karyawan, jadi karyawan yang baik. Sebagai anggota gereja, jadilah anggota gereja di sini anggota gereja yang baik. Dukunglah pekerjaan Tuhan di tempat kita. Itu mencari kerajaan Allah. Nggak usah mulu-mulu. Oh kebaktian 3 kali sehari lah. Itu ya oke lah, itu nggak usah dibahas. Udah pasti kita kebaktian. Harus itu. Mencari kerajaan Allah artinya kita menjadi warga kerajaan sorga yang baik. Karakteristik kerajaan sorga adalah kebenaran. Dikaiosune bahasa Yunaninya. Yang lebih diterjemahkan sebenarnya adalah kebenaran melalui perilaku. Itu artinya kebenaran dalam dikaiosune. Sebab dalam bahasa Yunani ada aletheia, terjemahkan kebenaran juga, ada dikaiosune, diterjemahkan kebenaran juga. Nah di ayat ini itu dikaiosune. Dikaiosune itu sejajar dengan bahasa Ibrani sedek. Sedek kita kenal dengan kata sedekah gitu. Jadi ada sebuah perbuatan kebenaran itu. Banyak justifikasi. Jadi ada sebuah perbuatan kebenaran itu yang dinyatakan, kita tunjukkan. Itulah karakteristik yang namanya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Jadi akhir kata, anakku, jangan ragukan aku ya nak, kata Tuhan. Aku pasti memelihara engkau, itu tanggung jawabku. Kalau engkau meragukan aku, kata Tuhan, engkau menghina aku. Kalau kau meragukan aku, engkau menghina kekuasaanku, kata Tuhan. Tuhan marah sama kita. Jadi tanggung jawabku memelihara engkau. Tanggung jawabmu hiduplah sesuai dengan kerajaan Allah. Nah kalau ini sama-sama kita lakukan, percayalah engkau orang berbahagia itu. Pasti Tuhan akan mencukupkan seluruh keperluan kita. Dan ingat, kalau satu kali engkau diberkati Tuhan kaya, jangan lupa untuk berbagi. Sebab ada banyak orang kaya, pelitnya setengah mati, dia gak mau berbagi. Buat apa engkau kaya tapi kau gak mau berbagi? Engkau kaya hanya untuk dirimu. Tunggu tanggal mainnya, tinggal nanti kita dihukum oleh Tuhan. Jadi anak-anak muda di sini itu semua diberkati Tuhan. Jangan lupa berbagi. Ada banyak orang susah, ada banyak pekerjaan Tuhan yang harus dibantu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kebenaran-Mu pada pagi menjelang siang di tempat ini.
Tuhan, kuasailah kami semua dengan kebenaran-Mu ini. Biar kebenaran-Mu yang menguasai hidup kami. Kebenaran-Mu yang menggerakkan kami oleh kuasa Roh-Mu. Kami memperagakan kebenaran-Mu. Yang kami mulai dari rumah kami masing-masing Tuhan. Sehingga rumah kami menjadi keluarga yang saling mencinta, saling mengasihi. Membangun sorga bumi di bumi, sorga kecil di bumi Tuhan. Yaitu ada suasana saling mencinta di dalamnya. Berkatilah gereja-Mu di sini Tuhan. Engkau yang telah memulai pekerjaan baik di tempat ini. Kami percaya Tuhan juga yang meneruskan sampai pada akhirnya. Tuhan berkati Pak Gembala kami bersamaan Ibu dan seluruh jemaat-Mu yang ada. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Judika Sihaloho MTH beserta Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami akan membacakan pengumuman sepekan. Yaitu hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Dan hari Rabu ada rumah doa pada pukul 19 atau pukul 7 dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Dan hari Kamis ada Kul Eklesia pukul 19 dan Kul Kana pukul 20 dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Dan hari Jumat ada Kul Daud dan Kul Yobel Glory pada pukul 19 dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Dan hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi dan sorenya pada pukul 17 atau pukul 5 ada Kul Kids dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Dan yang perlu kita ingat saudara yaitu hari Minggu tanggal 21 November 2021 bahwa ibadah raya kita kembali diadakan di Ruko Kenari THB dan ibadah kita hanya satu kali saudara ya, yaitu pada pukul 16 atau pukul 4 sampai pukul 17.30 ya. Kita ingat saudara ya, ibadah kita ada di THB. Yang berikut, tak terasa kita sudah ingin merayakan Natal kita pada 2021 ini saudara, dan ibadah raya Natal kita pada tanggal 25 Desember 2021 bertempat di Hotel Aston lantai 3 ruangan Regensi dan pada pagi hari. Nah, tapi untuk jamnya belum ditentukan, pada pukul 9 saudara ya. Pada pukul 9 pagi saudara. Kita ingat dan ini kita bawa dalam doa saudara untuk ibadah raya kita nanti pada tanggal 25 Desember ini. Yang berikut bagi saudara yang ingin memberikan persembahan Natal atau ucapan syukur atau persembahan yang lainnya saudara, boleh saudara menabur yang sudah tertera di warta saudara atas nama Ibu Gembala kita ya. Dan saudara, hari ini ada baptis salam pada pukul 14 sore di Asera Harapan Indah. Demikianlah pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur ibadah kami ini Tuhan, Engkau yang tuntun mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengangkat persembahan kami Tuhan melalui ucapan syukur, bahkan perpuluhan, bahkan juga yang lainnya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuluskan persembahan ini supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati aku, diberkatilah hidup, rumah tangga, suami istri, anak-anak. Diberkatilah kau di ladang, diberkatilah kau di rumah, diberkatilah seluruh aspek kehidupan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, sampai berjumpa minggu ke depan. Tuhan Yesus berkati kita semua.